Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya akan melakukan ataupun mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Aisyah. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika. Baik Ibu Aisyah, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Kuratun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Aisyah kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu mengajar. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Aisyah dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Jadi, kita akan ngobrol santai aja ya Ibu ya. Dari kegiatan ini, kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Aisyah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Aisyah, dari obrolan kita ini, apa saja yang Ibu harapkan saat Ibu melakukan proses pembelajaran nanti? Dari kegiatan ini, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, semoga saya dapat membantu ya Ibu ya. Untuk besok Ibu akan memberikan materi tentang apa Ibu? Saya akan memberikan materi tentang hukum Archimedes. Oh iya, berarti besok materi yang akan Ibu berikan itu adalah tentang hukum Archimedes. Nah, dari materi hukum Archimedes tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Di sini saya ingin tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu mendefinisikan hukum Archimedes dengan baik dan benar. Kemudian melalui percobaan dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi PET, peserta didik dapat membedakan antara peristiwa melayang, terapung, tenggelam berdasarkan hukum Archimedes dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menentukan masa jenis benda yang ada di air dengan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung dengan tepat. Jadi sehubungan dengan hal tersebut seperti tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa saja persiapan-persiapan yang sudah Ibu siapkan saat Ibu akan melakukan proses pembelajaran? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Oke Ibu, berarti sudah lengkap sekali ya perangkat yang sudah Ibu siapkan. Terkait dengan hal itu, saat Ibu mengajar, metode ataupun model apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Nantinya saya akan menggunakan metode berupa diskusi, kemudian tanya jawab, serta penerapan aplikasi teknis. Kemudian saya menerapkan model berupa PBL, problem based learning. Oke. Jadi Ibu menggunakan metode tanya jawab, kemudian juga ada diskusi, kemudian juga Ibu ada menggunakan sebuah aplikasi yang namanya itu adalah aplikasi PET. Kemudian Ibu juga menggunakan model problem based learning ataupun PBL ya Ibu ya. Iya. Nah, untuk jam mengajarnya Ibu Aisyah itu untuk minggu depan ya Ibu ya, kita akan melakukan observasi. Jam Ibu Aisyah itu setelah istirahat ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali, jam 11:05. Oh iya Bu. Karena ini kan Bu masih ada beberapa menit lagi waktu istirahat kita, mungkin Ibu akan mempersiapkan diri Ibu untuk masuk lagi ke kelas. Jadi Ibu untuk minggu depan saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Baik. Jadi bukan nanti setelah kita melakukan proses observasi ini di dalam kelas yang Ibu mengajar, nanti kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi Ibu, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu, yang namanya itu Bapak Hermansyah. Ya Bu, berarti terima kasih banyak Bu ya atas waktunya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Ya baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nih, kan sekarang musim hujan ya. Nah, ketika mobil itu diangkat, kan nggak mungkin kita angkat menggunakan tangan ya. Mungkin kan? Nah, dia harus didongkrak dengan adanya dua penampang di sini. Yang pertama penampang A atau penampang 1, yang kedua penampang 2 atau penampang B. Ketika didongkrak, penampang kecil itulah yang bekerja sehingga penampang yang lebih luas itu mengangkat benda atau mengangkat kulit. Bisa dipahami? Ya. Terus, nah coba diperhatikan. Ini apa nak? Kapal. Pernah naik kapal? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, kapal bersiap atau kapal laut. Nah, satu lagi. Apa ini? Paku dalam air. Iya bagus, paku dalam air. Di mana letak perbedaan antara kedua ini? Letaknya dalam batu tenggelam. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk penjelasan. Bagus. Nah, letaknya kalau paku itu tenggelam ya? Ya, bagus. Kalau untuk kapal, kenapa bisa tenggelam ya? Mengapung. Mengapung. Coba diperhatikan baik-baik. Kapal dengan paku. Paku itu terbuat dari besi. Besi kecil. Kenapa tenggelam? Sedangkan kapal ini terbuat dari apa nak? Besi. Besi juga. Dia lebih besar. Kenapa nggak tenggelam? Ayo. Coba dipikirkan. Ayo nak. Karena apa? Ayo. Karena apa nak? Kenapa? Ada bahan kimia. Karena bahan kimia. Kalau ada bahan kimia bagaimana nanti? Hah? Ya. Coba diperhatikan secara seksama. Ini kapal. Mana bedanya kan? Ini paku. Ya. Kalau paku itu bisa tenggelam. Dia itu mengandung besi. Sedangkan ini kapal mengandung besi juga ya. Tahu kenapa? Tahu? Tahu kenapa? Karena ya, karena ada rongga udara. Iya bagus, tepuk tangan untuk yang udara. Bagus sekali. Karena adanya rongga udara. Di mana rongga udara? Kan ada celah-celah ini kan? Nah, di situ ada rongga udara sehingga kapal tersebut tidak tenggelam. Ya? Ada pertanyaan di sini? Hah? Ada pertanyaan? Yang ada. Ya. Nah, materi kita hari ini adalah hukum Archimedes. Ya. Tuh, hukum Archimedes ini ya. Materi kita hari ini adalah hukum Archimedes. Nah, hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes, di mana tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan hukum Archimedes dengan baik dan benar. Kedua, melalui percobaan dengan menggunakan aplikasi PET, peserta didik dapat membedakan peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung berdasarkan hukum Archimedes dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan massa jenis benda yang ada di air dengan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung dengan tepat. Nah, coba diperhatikan ini sedikit pembahasan tentang hukum Archimedes adalah hukum gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Gaya angkat atau gaya apung
ini adalah benda, salah satu di mana benda disebut tenggelam jika posisi benda selalu terletak pada dasar cair. Nah, ini bendanya ya. Ketika misalnya contoh batu, kita masukkan batu ke dalam air, sifatnya itu adalah tenggelam. Nah, kemudian bisa dibayangkan ini ya. Ini benda. Kemudian kita lihat lagi, ini bendanya. Nih, benda disebut melayang. Nggak tahu di mana tenggelam dengan melayang? Nah, benda disebut melayang dalam air bila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada dalam badan. Ini gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Di antara ya, tidak muncul ke permukaan air. Itu dikatakan dengan melayang. Bagus. Kemudian kita lihat lagi. Ini adalah terapung. Ya. Gambar terapung ini gambarnya. Ya. Ini. Karena gambar terapung itu dia nampak di atas permukaan air seperti kapal. Tadi ya, ini kapal. Ya. Di sini ada perlu ingin ditanyakan letak perbedaan melayang, terapung, tenggelam. Ada? Ya, sudah bisa dipahami semua? Sudah. Mana semangatnya? Semangat? Semangat. Ya, bagus. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membentuk kelompok di mana kelompok nanti bagikan KKPD dan kita akan kerjakan semacam aplikasi pad ada di laptop nanti. Nah, silakan dibuat kelompoknya masing-masing. Lalu kita sudah bagikan kelompok ya. Nah, silakan duduk masing-masing sesuai dengan kelompok sendiri. Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada video sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang alat yang berhubungan dengan tekanan air harus memperhatikan tekanan hidrostatis, khususnya air laut untuk kapal selam. Lalu, bagaimana mekanismenya? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick. Rekan-rekan, silakan ambil video belajar, tutorial, dan sekilas tentang bagaimana menyediakan. Let's go. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja.
baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon. Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kau pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Dengan tema dan pipis, digering, seger bener. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan Fa yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Gak seolah-olah, tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah massanya, namun kalau diukur beratnya, dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya apung yang mendorongnya ke atas. Misal benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton, maka kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa Fa itu sama dengan WBU atau berat di udara lebih besar daripada berat di air atau WBA. Jadi tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah WBA sama dengan WBU dikurangi Fa. Dengan Fa adalah gaya apung dengan satuannya Newton, WBA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton, dan WBU adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut, sahabat. Coba perhatikan. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematis, ilmu filsafat, dan juga fisika. Suatu hari, ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota karena tidak bisa menghitung volume mahkota tersebut. Hingga pada akhirnya, saat Archimedes menyemburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika ia berteriak, "Eureka! Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan besarnya volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga membuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda itu bisa dihitung, sahabat. Hukum Archimedes atau besar gaya ke atas itu bisa diformulasikan dengan Fa sama dengan Rho C kali G kali VCP, dengan Fa itu adalah gaya apung yang satuannya Newton, Rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya adalah meter kubik. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apung. Jika
jika gaya apung maksimal lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Dan jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di permukaan zat cair. Kadang kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam dapat terapung, melayang, ataupun tenggelam di air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat memperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan dalam penampung di dalam badan kapal, sehingga berat total dalam kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu air dalam badan kapal dikeluarkan kembali dari penampungnya, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atasnya. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat terapung. Nah, itu adalah pembahasan bagaimana kinerja kapal selam bisa terapung. Dari tampilan video yang sudah kita lihat sama-sama, ada pertanyaan di sini. Ya, kenapa kapal itu tidak tenggelam? Kenapa? Ya, ya, kenapa? Ya, itu lebih daya apungnya apa? Lebih besar. Ya. Seperti contoh kapal selam, ya, sudah kita lihat sama-sama ya. Ya, kenapa dia tidak tenggelam? Misalnya bocor, katakan bocor, apakah dia tenggelam? Kalau bocor, tenggelam masuk air ya? Iya, ya. Bagus. Yang lain ada pertanyaan sebelum kita kerja dengan KPD? Sudah bisa dipahami? Sudah? Sudah. Jadi laptop yang ibu bagikan tadi mana bu ya? Nah, kita bagikan KPD, bagikan KPD. Ini tolong dikerjakan KPD-nya. Dulu tayangan video yang dibutuhkan. Jadi kalau ini dikerjakan, tulis nama, kemudian nama kelompoknya dan anggotanya, ya. Bisa. Ini satu lagi ya kelompok ini. KPD-nya udah dapat semua? Sudah. Oke. Jadi tolong dibuka KPD-nya dulu. Sudah. Mari dibuka. Ini halaman kedua.
toh. Tidak. Nah, kelompok ini Pak buka aplikasi PET, kemudian jalankan program di City-nya. Udah buka tadi ya? Saya kirim dari ini ada. Ini enggak? Ini ya? Enggak. Sumber data. Yang pertanyaan
Kedua, analisislah hasil pengamatan. Pada tabel kostum, perhatikan data massa, volume, serta density benda. Apakah kalian menemukan hubungan antara ketiga variabel itu? Tuliskan hubungan yang kalian temukan menjadi persamaan density. Hubungannya adalah pada data volume untuk semua benda adalah tetap dengan massa benda semakin besar dan densitas benda juga semakin besar. Artinya massa benda sebanding dengan densitas benda. Jika dilihat dari satuan densitas kilogram atau liter, maka kita peroleh persamaan untuk densitas.
Tiga, rekan-rekan wilayah dalam zat cair. Apabila kondisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Kondisi ini terjadi jika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Gimana kelompok? Apakah bisa diterima? Bisa. Gimana kelompok satu lagi? Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Bagus. Silakan untuk kelompok kita. Kelompok dua. Bukan di kelompok kalian. Kelompok dua ya. Silakan kelompok dua. Perwakilan dari kelompok dua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Ya, silakan kelompok dua. Baca hasil pengelolaan nampaknya. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut aplikasi iPad yang kami pelajari, kami memperoleh data sebagai berikut. Jadi bendanya S, massanya 109,19 liter, volumenya 9,19 kg, massa jenisnya 0,92 kg atau liter, volumenya 1000. Keadaan bendanya melayang. Yang kedua, jenis bendanya batu bata. Massanya 100,00 liter. Volumenya 20 kg. Massanya 2000 kg. Volumenya 1000. Keadaan bendanya tenggelam. Analisis hasil pengamatan. Pada tabel waktu, pastikan data massa
Ada lagi bertanya lagi? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari hasil presentasi kami dapat menyimpulkan identitas suatu benda tergantung pada masa dan penemuan benda tersebut. Benda-benda yang memiliki identitas kurang dari 1 kilogram atau liter akan terapung pada permukaan air. Namun jika identitas benda lebih besar daripada 1 kilogram, maka benda akan tenggelam. Cukup sekian presentasi
Archimedes yang menyebabkan benda yang dimasukkan ke dalam air mengalami 3 kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Apakah bisa diterima? Sah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Gimana kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Jadi, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kami ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kita sudah mempresentasikan kelompok kalian masing-masing dengan olahan data masing-masing juga. Jadi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan, hari ini kira-kira kesimpulan yang kita dapatkan melalui aplikasi PET, kira-kira bagaimana? Kesimpulan yang kita dapatkan. Bisa Apa kesimpulan? belajar. Nah, kesimpulannya misalnya tenggelam suatu benda itu tergantung masa jenis, ya kan? Nah, misalnya contoh yang tadi dikatakan itu ya, styrofoam ya. Ya. Nah, styrofoam itu dia bentuknya apa? Terapung, melayang atau tenggelam ya? Iya, terapung. Kemudian kayu. Bentuk badan melayang. Kemudian ada lagi batu bata. Jadi bentuk badan benda tersebut tenggelam. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan semakin besar density air, atau masa jenisnya lebih besar, maka dia keadaan benda tersebut akan apa? Jika lebih besar dia akan cepat tenggelam, kemudian kalau lebih rendah lagi dia akan terapung, dan kalau kecil dia tuh lebih besar lagi kan? Masa jenisnya, jadi lebih besar dia akan sifatnya tenggelam. Kalau lebih rendah lagi dia akan apa? Melayang. Kemudian kalau lebih ringan lagi dia akan terapung. Ya, bisa disesuaikan. Bisa. Oke. Nah, kesimpulan yang sudah kita dapatkan hari ini untuk Archimedes itu bisa siapa yang bisa menyimpulkan? Hukum Archimedes tadi. Hah? Apa? Hah? Bisa kita simpulkan sama-sama? Apa nak? Saya Bu, Iya, bagus. terapung dan tenggelamnya suatu benda tidak dipengaruhi oleh ukuran benda, akan tetapi bergantung pada jenis benda. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk yang ada. Nah, jadi dia itu tergantung dengan masa jenis, ya. Tergantung jika memang masa jenis benda itu lebih berat, maka dia keadaan benda itu akan tenggelam. Kemudian jika lebih ringan lagi, contoh seperti saya itu, maka dia akan lebih atas lagi karena daya akung dia akan didorong lebih ke atas ya. Nah, jadi itu kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, refleksi hari ini, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Dia harus menyenangkan, apa lagi? Seru. Apa lagi nak? Dan ini Oh, iya bagus, seru, dapat ilmu baru ya kan? Nah, jadi ini ya, sebelum ibu menutup pembelajaran, tolong dikerjakan postasnya. Ini soal, ya, soalnya berapa orang? 6 orangnya. Ini ya soalnya, tolong dikerjakan. Tolong dikerjakan. Lebih cepat ya.
cuma waktu kita untuk selesai. Saya nggak dapat soalnya. Ya. Gimana, udah dapat semua? Sudah. Kamu sudah dapat soalnya? Coba nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya. Itu ada gambar telur nomor 1, nomor 2 ya. Lagi kerjakan. Soal nomor 1, nomor 2, kita angkat ya. Ini ya, kalau kelihatan tidak. Oke, udah. Nah, kalau sudah mulai disimpulkan, disimpulkan nomor 1, sudah? Oke, ini ya. Ya. Oke, udah semua terkumpulkan? Udah? Nah, jadi sebelum ibu menutup, hari ini kita sudah belajar tentang materi kita adalah hukum Archimedes. Nah, minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang debit aliran air. Apa nak? Debit? Iya, coba kamu ini. Minggu depan kita belajar tentang materi apa? Debit aliran air. Ya? Debit aliran air. Kemudian tolong nanti kalau di rumah sampai di rumah belajar ya tentang aliran air. Nah, terima kasih semuanya. Jadi sebelum kita akhiri, sebaiknya kita baca doa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat saya. Di sini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Hermansyah SPD. Kemudian saya juga didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Aisyah SPDI. Dan saya sendiri, Ibu Quratul Aini sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Nah, tujuan coaching pada hari ini untuk mengevaluasi berdasarkan hasil observasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Aisyah hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Purato sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, Ibu. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Baik, Bu Purato, silakan. Baik, Bu Aisyah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Aisyah
mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi pagi, Ibu Aisyah. Walaupun bukan pertama kali bagi saya, namun tetap saja masih ada rasa tegang. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik Ibu Aisyah, alhamdulillah kalau seperti itu ya Ibu Aisyah ya. Nah, bisa Ibu Aisyah ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Aisyah lakukan di dalam kelas, ataupun langkah-langkah atau tahap-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Aisyah lakukan pada saat proses pembelajaran. Iya baik Ibu, area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah berupa pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan di situ saya tanamkan seperti memberikan tes pada akhir pembelajaran post test. Nah kemudian saya memberikan penilaian berupa keterampilan. Di sini pada keterampilan saya menyuruh perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan hasil olahan di depan kelas yang sudah dilakukan baik berupa percobaan menggunakan aplikasi PET. Kemudian tahapan pembelajaran yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan. Oh iya Bu. Menurut Ibu Aisyah, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan itu menurut Ibu Aisyah apakah sudah berhasil? Menurut saya sudah Ibu Wakil. Namun memang ada sedikit masalah di sini, yaitu ada beberapa peserta didik yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul Ibu Aisyah ya. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Ibu? Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pembagian kelompok, saya berpedoman berdasarkan gaya belajar peserta didik, misalnya pada visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa nyaman dan termotivasi. Baik Ibu Aisyah, berarti itu adalah merupakan suatu rencana Ibu Aisyah untuk kegiatan pembelajaran Ibu Aisyah ke depannya ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar untuk peserta didik sebagai pedoman dalam pembagian kelompok, sehingga peserta didik merasa lebih nyaman saat Ibu Aisyah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Betul Ibu. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu Aisyah sampaikan tadi? Misalnya apakah bulan berapa Ibu? Iya baik Bu, saya akan mencoba di bulan November karena saya mengingat tahapan ini sangat perlu saya laksanakan karena berkaitan dengan kegiatan peserta didik. Berarti luar biasa ya Bu ya, berarti secepat itu Ibu melaksanakan di bulan November ini Ibu ya. Baik Ibu Aisyah, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksanakan Ibu. Dan masalah yang Ibu Aisyah alami di dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu. Ini semua demi proses pembelajaran di sekolah kita Ibu ya. Baik Ibu Kuratan, terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Kebetulan nanti setelah jam istirahat saya ada jam mengajar, saya mau siap-siap dulu Bu. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akan mendengar tanggapan dari pengajar praktik saya, yaitu Bapak Hermansyah. Kepada Bapak Hermansyah, mohon untuk ditanggapi hasil coaching kami berdua tadi Pak, yaitu dari rekan sejawat dan saya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ratul Aini selaku JDP angkatan 11, kemudian Bu Ansyah SPDI selaku rekan sejawat Dr. Ratul, kemudian saya sebagai pengamat pada hari ini sedikit memberikan tanggapan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aisyah yang sudah berpartisipasi pada kegiatan supervisi akademik, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang diamati langsung oleh Dr. Ratul Aini. Dan pada hari ini kita sama-sama sudah melihat praktek coaching pasca observasi, yaitu mulai dari
menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sudah jelas menyebutkan mengevaluasi hasil proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Kemudian yang kedua, pada tahapan identifikasi masalah juga sudah disebutkan oleh Koci, yaitu yang pertama, Ibu Aisyah masih merasa tegang, mungkin ya, mungkin karena yang melakukan supervisi mungkin dari rekan sejawat, kalau biasanya mungkin oleh kepala sekolah, Bu ya. Kemudian yang kedua, terlihat masih adanya siswa yang kurang aktif. Kemudian di rencana aksi, Aisyah insya Allah akan lebih mempersiapkan diri ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan keterampilan siswa di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bu Aisyah juga akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Di sini siswa bisa lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian di tahapan tanggung jawab, insyaallah Bu Aisyah akan melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya untuk memperbaiki atas kekurangan sebelumnya, yaitu pada bulan November 2024 ya. Secara keseluruhan saya lihat proposal ini sudah bagus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.